Dikisahkan di pinggiran kota Basrah, ada seorang yang dalam hidupnya ahli maksiat dan bergelimang dosa yang meninggal dunia. Perilaku buruknya membuat para tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya. Sehingga istrinya tidak mendapati orang yang mau untuk membantu membawa jenazahnya ke masjid dan pemakaman. Akhirnya terpaksa sang istri mengupahi 2 orang untuk membawa jenazah tersebut. Dibawalah jenazah suaminya tadi ke masjid. Di sana juga tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menyolatinya. Orang-orang seperti berpura-pura seolah tidak sedang terjadi apa-apa. Kemudian istrinya itu memutuskan untuk segera membawa jenazah suaminya ke pemakaman. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, ada seorang ulama besar yang terlihat seperti menunggu seseorang. Ternyata beliau ingin menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Berita ulama besar akan menyolati jenazah di tempat itu segera tersiar ke seantero Basrah. Orang-orang pun berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati jenazah, serta penasaran, jenazah siapakah yang mendapatkan kehormatan disolati oleh ulama besar tadi. Setelah selesai menyolati, orang-orang heran dan merasa takjub. Ternyata jenazah yang mereka solati adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka bertanya kepada ulama tersebut, "Apa yang membuat Anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini dan menyolati jenazah ini?" Ada yang berkata dalam mimpiku, "Datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kamu akan melihat jenazah yang pengiringnya hanya 1 orang wanita. Solatilah dia, karena dia orang yang mendapatkan ampunan." Jawab sang ulama besar itu. Bertambahlah ketakjuban orang-orang yang hadir di tempat itu. Ulama tadi kemudian memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya dan perjalanan hidupnya. Istrinya menjawab, dia seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak. Coba Anda perhatikan lagi, apakah ada amal kebaikan yang dia lakukan? Tanya ulama besar itu lagi. "Iya, setauku ada 3 hal. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya, pada waktu subuh, dia mengganti bajunya, berwudu, dan kemudian melaksanakan subuh berjamaah. Kemudian dia kembali mabuk dan berbuat maksiat lagi. Yang kedua, di rumahnya selalu ada 2 atau 1 anak yatim. Dia memperlakukan dengan baik anak yatim itu melebihi perlakuan kepada anaknya sendiri. Yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya di tengah gelap malam, dia menangis dan meratap, 'Ya Allah, di bagian neraka jahanam mana engkau akan menempatkan hamba-Mu yang kotor dengan maksiat ini?' Sang ulama kemudian pulang, karena dia sudah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari itu. Hikmah dari kisah ini adalah, bukan berarti kita membenarkan perbuatan maksiat seperti orang bermabuk-mabukan, sehingga kita bisa menirunya. Akan tetapi, dari kisah di atas akhirnya kita tahu betapa luasnya rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-hambanya, yang bahkan untuk seorang ahli maksiat sekalipun diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Setiap orang punya kisah hidupnya sendiri yang kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang taat kepadanya dan senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya robbal alamin. Itulah kisah ahli maksiat yang masuk surga. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.